Eh, Anda bisa melihat materi saya nggak? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Ini saya sampaikan secara cepat ya. Eh, Ya, saya mulai ya. Jadi, selamat pagi semua ya. Jadi kita mulai. Ini saya akan mau membahas terkait dengan pendapatan nasional ya. Anda mungkin sudah dapat materi ini ya. Nah, ini adalah model ekonomi yang lebih luas lagi ya. Jadi kemarin kita hanya bicara tentang rumah tangga dan perusahaan ya. Nah, sekarang kita juga menambahkan satu lagi, yaitu ada unsur pemerintah di sini ya. Kemudian di sini juga ada 3 pasar ya. Ada pasar barang dan jasa dan ada pasar faktor produksi yang sebelumnya ya. Sekarang kita ada lagi satu faktor, yaitu pasar keuangan di sini ya. Jadi di sini pasar keuangan itu sumbernya dari sisa belanja yang disimpan dalam tabungan ya, yaitu adalah private saving ya, atau tabungan dari pemerintah ya, public saving ya, masuk ke sini ke pasar keuangan, kemudian dia digunakan untuk membiayai investasi ya. Nah, secara garis besar di materi ini berbicara tentang bahwa pendapatan nasional itu bisa melalui pendekatan dari sisi permintaan maupun sisi penawaran ya. Namanya pendapatan nasional itu bisa diukur dari sisi pendapatan ya, menghitung seluruh pendapatan nasional, atau menghitung dari sisi seluruh pengeluaran nasional gitu ya. Jadi kalau dari sisi pengeluaran yang kemarin sudah kita bahas, sisi pengeluaran atau sisi permintaan itu adalah terdiri dari konsumsi, tambah investasi, tambah belanja pemerintah, ditambah dengan neraca perdagangan, ya, neraca perdagangan. Tapi di asumsi model kita ini nanti kita model asumsinya perekonomian tertutup dulu, artinya tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri. Jadi hanya dari sisi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ya. Kemudian kalau dari sisi pendapatan, yaitu adalah faktor produksi, ya, fungsi faktor produksi, yaitu output barang dan jasa, ya. Output barang dan jasa ini nanti ditentukan oleh fungsi belanja modal dan tenaga kerja, ya. Jadi berapa banyak perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk menghasilkan output, ya, antara lain untuk membeli modal dan membayar tenaga kerjanya. Ya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran inilah yang membentuk keseimbangan di pasar. Ya, jadi jumlah permintaan itu harus sama dengan sisi penawaran. Ya, sisi artinya kita bisa menghitung dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Jadi itu dulu. Jadi ada 2 hal ini sisi permintaan, ini sisi penawaran. Sisi permintaan diwakili oleh konsumsi, investasi, belanja pemerintah, neraca perdagangan. Sisi penawaran diwakili oleh sisi ketersediaan output, produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa itu terbentuk oleh adanya biaya yang dikeluarkan untuk sewa modal dan untuk membayar tenaga kerja, ya. Jadi 2 sisi ini sama, ya. Nah, jadi Anda harus paham dulu dua sisi ini. Nah, yang dibahas dalam materi ini nanti, kalau faktor produksi dari sisi penawaran itu adalah bagaimana perusahaan itu menghasilkan output barang dan jasa, ya. Karena sisi penawaran itu adalah terdiri dari pemilik modal K dan tenaga kerja L, ya, maka nanti
pendapatan yang diperoleh dari menjual outputnya tadi akan dibagi antara dua kelompok ini, si pemilik modal dan si pekerja, ya. Itulah yang nanti akan dijelaskan oleh fungsi Cobb-Douglas, ya. Fungsi Cobb-Douglas itu menjelaskan bahwa output atau pendapatan nasional itu dibagi oleh antara si pekerja dengan si pemilik modal. Ya, pemilik modal itu memperoleh pendapatan karena dia menyewakan modal, ya. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa si perusahaan itu hanya mengolah saja, ya. Dia tidak punya modal, dia harus menyewa modal, ya. Siapa yang punya modal? Yang punya modal itu adalah rumah tangga, ya. Rumah tangga juga mensuplai tenaga kerja, ya. Maka yang ingin dijelaskan oleh fungsi Cobb-Douglas, ya, itu adalah bahwa pembagian, ya, pendapatan yang diperoleh antara si pemilik modal dan si tenaga kerja itu mempunyai perbandingan yang sama, gitu, ya. Nah, kemudian berapa banyak perusahaan itu menggunakan modal, menggunakan tenaga kerja, itu ditentukan oleh marginal tenaga kerjanya dan marginal modalnya, ya. Mungkin Anda masih ingat, ya, bahwa titik yang menentukan berapa banyak perusahaan itu merekrut tenaga kerja, menggunakan berapa modalnya, itu ditentukan oleh nilai marginal produktivitas tenaga kerja dan marginal produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modalnya, gitu, ya. Anda juga sudah mengenal bagaimana diminishing return, ya. Semakin banyak modalnya, ya, semakin menurun hasilnya. Demikian juga sama, ya. Semakin banyak tenaga kerja digunakan, maka semakin turun, ya, bagian dari tenaga kerja yang ditambahkan, ya. Nah, kemudian juga dari sisi, nah ini yang digambarkan oleh fungsi Cobb-Douglas itu, ya, fungsi Cobb-Douglas, bahwa pendapatan itu dibagi antara si pemilik modal dan si tenaga kerja. Bagian yang diterima oleh pemilik modal itu alfanya, bagian yang diterima oleh si tenaga kerja itu adalah 1 minus alfanya, ya. Nah, inilah yang kemudian yang ingin disampaikan oleh Cobb-Douglas, bahwa dari notasi persamaan ini, ya, kemudian akumulasi, ya, kombinasi antara modal dan tenaga kerja, kemudian sejauh mana teknologinya itu digunakan, semakin efisien, semakin produktif, maka Y-nya itu akan semakin meningkat, ya. Ini yang disampaikan. Nah, dari persamaan tadi itu menunjukkan bahwa berdasarkan kesimpulan Cobb-Douglas tadi sesuai dengan data, ya, bahwa ketika pendapatan itu, ketika produktivitas itu naik sebanyak 2%, ya, maka upah, ya, upah real itu juga meningkat sebanyak 2%, ya. Ketika produktivitasnya naik 2,8%, maka juga sama, ya. Ini yang ingin disampaikan oleh Cobb-Douglas, ya. Artinya berdasarkan persamaan tadi yang dibuat, bahwa perhitungan tadi bahwa menunjukkan bahwa ketika produktivitas itu meningkat sekian, maka ternyata upah juga naik sama, ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pendapatan nasional kalau dilihat dari sisi permintaan, yaitu diwakili oleh
konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ya, karena ini asumsinya ekonomi tertutup, maka neraca perdagangan kita abaikan dulu. Ya, nah untuk konsumsi yang dihitung itu adalah pendapatan disposable tadi ya, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi pajak, gitu ya. Jadi kalau pendapatan naik, otomatis biasanya konsumsinya ikut naik, gitu ya. Nah, sama juga konsumsi juga tergantung dari marginal propensity konsumnya, ya. Artinya dari pendapatan itu berapa banyak yang akan saya simpan, yang akan saya belanjakan, ya. Kalau marginal propensity-nya itu 80%, artinya adalah 0,8, 80% arti saya gunakan, sisanya 20% saya jadikan sebagai tabungan, gitu ya. Berikutnya investasi, ya. Fungsi investasi itu ditentukan oleh tingkat bunga, gitu ya. Jadi kalau tingkat bunganya naik, maka orang akan cenderung untuk menabung, ya, sehingga investasi menjadi berkurang, ya. Ketika tingkat bunga itu rendah, maka orang cenderung untuk mengalihkan tabungannya ke investasi. Maka di sini ada hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Nah, berikutnya juga adalah belanja pemerintah, ya. Belanja pemerintah itu dipengaruhi antara lain oleh pajak, ya. Pajak itu adalah sisi pendapatan, ya. Kalau T-nya itu bisa naik, maka belanja pemerintah G-nya juga bisa meningkat. Jadi G dibiayai oleh T, ya. Belanja pemerintah dibiayai dari pajak, dari pendapatan. Nah, inilah yang membentuk keseimbangan tadi, ya. Keseimbangan dari sisi permintaan, ya, yang di atas ini, kemudian keseimbangan dari sisi penawaran, ya, di fungsi dari modal dan tenaga kerja, ya. Kalau di sini diasumsikan ketika pendapatan itu tetap, ya, konstan, gitu ya, kemudian pajak sudah ditentukan nilai tertentu, kemudian belanja pemerintah juga ditentukan nilai tertentu, ya, pada sejumlah modal dan tenaga kerja, ya, angkatan kerja, maka keseimbangan antara dua ini, ya, ditentukan oleh investasi, ya, yaitu tingkat bunga, ya. Jadi keseimbangan permintaan dan penawaran yang membentuk dalam menghitung pendapatan nasional tadi, itu ingin ditunjukkan bahwa keseimbangan itu ditentukan oleh tingkat bunga. Ya, ketika kita asumsikan yang lainnya itu konstan, jadi keseimbangan permintaan dan penawaran itu ditentukan oleh tingkat bunga. Ini yang ingin disampaikan di dalam persamaan ini. Ya. Nah, kemudian tingkat bunga ini bagaimana penentuannya, ya? Penentuan tingkat bunga itu ditentukan di pasar keuangan, ya. Di pasar bagaimana berapa banyak orang menyimpan, kemudian dari simpanan tadi digunakan untuk investasi. Ya. Jadi sisi permintaannya itu adalah dari dana tabungan tadi berapa banyak untuk diinvestasikan. Sisi penawarannya itu adalah berapa yang akan orang simpan, ya, di dalam pasar keuangan. Kemudian biaya atas penggunaan tabungan tadi atau berapa banyak orang mau menabung itu adalah tingkat bunga, ya. Berapa banyak orang mau menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Berapa banyak orang mau pinjam untuk investasi misalnya itu juga ditentukan oleh tingkat bunga. Jadi tingkat bunga merupakan biaya dari keseimbangan di pasar keuangan ini. Ya, nah ini adalah hubungan antara tingkat bunga dengan investasi. Ya, artinya adalah semakin banyak investasi, ya,
semakin turun tingkat bunganya, maka investasi akan semakin besar, gitu ya. Kalau tingkat bunganya semakin tinggi, maka investasi semakin turun. Ya, ini berhubungan negatif. Ya, nah ini sumber tabungan dari mana? Ya, sumber tabungan berasal dari tabungan privat, yaitu rumah tangga yang menyimpan sebagian pendapatan untuk menabung, dan kedua adalah tabungan publik. Ya, tabungan publik adalah selisih antara pendapatan pajak dikurangi dengan belanja pemerintah. Sisanya itu disimpan sebagai tabungan publik. Ya, tabungan swasta, tabungan masyarakat ditambah dengan tabungan publik itu membentuk namanya tabungan nasional. Ya. Nah, ini adalah notasinya seperti ini ya, tabungan swasta, ya, pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi itu menjadi tabungan privat, ya, tabungan masyarakat, ya. Sedangkan tabungan publik, ya, ini adalah pajak dikurangi dengan belanja pemerintah, ya. Nah, dua hal ini kemudian digabung total menjadi tabungan nasional, ya. Nah, ini kalau notasi delta itu artinya menunjukkan adanya perubahan, ya, adanya perubahan. Nah, ini adalah ada contoh latihan ya, nanti Anda bisa kerjakan ini. Ya, sudah ada jawabannya juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari belanja pemerintah, Anda sudah tahu ya, bahwa ketika pajak lebih besar dari belanja, maka itu adalah surplus. Kalau pajaknya lebih kecil dari belanja, maka itu defisit, ya. Nah, karena kita asumsikan ini adalah perekonomian tertutup, gitu ya, maka pemerintah tidak bisa pinjam dari luar negeri, gitu ya. Maka pemerintah dalam perekonomian tertutup dia meminjam dari dalam negeri dengan cara misalnya menerbitkan surat perbendaharaan misalnya, gitu ya, surat pinjaman ke masyarakat. Nah, ini adalah data di Amerika ya, bagaimana pemerintah APBN-nya di sana ya, di Amerika itu sekarang ini juga cenderung mengalami defisit, gitu ya. Jadi lebih banyak negara-negara itu menganut defisit daripada surplus, gitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana tingkat terbentuknya tingkat bunga, gitu ya. Jadi ini adalah ketersediaan dana tabungan di masyarakat, gitu ya. Di sini diasumsikan bahwa tabungan itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga sehingga kurvanya berbentuk vertikal, gitu ya. Artinya untuk menunjukkan bahwa ada sebesar uang sekian yang siap digunakan untuk investasi, gitu ya. Maka ini kemudian ini adalah tingkat bunga, ya. Asumsi awalnya demikian sehingga kemudian yang membentuk nilai keseimbangan tingkat bunga yang ada di pasar keuangan itu adalah perpotongan antara tingkat bunga dengan jumlah tabungan, ya. Ini adalah sisi permintaan adalah berapa banyak dari tabungan itu akan diinvestasikan. Sisi penawarannya adalah jumlah tabungan. Ya. Nah, ini kemudian kita ingin mengingat kembali bagaimana cara kita membuat model, gitu ya. Kita tentukan dulu mana variabel eksogen, mana endogen, gitu ya. Kemudian kita memasukkan variabel-variabelnya, ya. Kemudian kita buat diagramnya, gitu ya. Kemudian kita gambarkan arah pergerakan kurva diagramnya, kemudian kita analisis, ya. Itu kalau Anda ingat yang kemarin ya, yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke, ini hal-hal yang berpengaruh terhadap pasar keuangan ya. Tabungan pemerintah dipengaruhi oleh belanja dan pendapatan pajaknya. Kemudian tabungan swastanya itu dipengaruhi oleh pilihan-pilihan ya
mau berapa banyak dia mau menyimpan, mau berapa banyak dia mau menabung, ya. Kemudian adanya ketentuan pemerintah, ya, aturan pajak misalnya. Kalau aturan pajaknya itu mengenakan pajak yang tinggi terhadap konsumsi, maka dia bisa didorong untuk menabung, ya. Atau kalau dikenakan pajak atas penjualan, ya, nah, itu juga berpengaruh terhadap berapa banyak dia mau belanja, ya. Atau pemerintah ingin mendorong agar orang mau menabung, ya, maka bunga atas tabungan tidak dikenakan pajak misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh di Amerika, ya. Bagaimana kebijakan pemerintah di Amerika waktu Presiden Reagan itu, ya, pemerintah ingin mendorong agar masyarakatnya itu lebih banyak berkonsumsi, ya. Pemerintahnya ingin meningkatkan pendapatan dengan cara mendorong belanja pemerintahnya. Akibat belanja pemerintahnya naik, ya, tabungan publiknya turun, maka kurva tabungannya bergeser ke kiri, ya. Akibatnya kemudian tingkat bunga menjadi naik, gitu ya. Akibatnya tingkat investasinya menjadi turun. Ya, jadi di sini hanya ingin menunjukkan konsistensi, ya, bahwa ketika tingkat tabungannya 19,6% gitu ya, maka kemudian investasinya juga sama sekitar 19,9% gitu ya. Ini juga tahun 80-an ketika tingkat tabungannya 17,4%, ya, investasinya juga di sekitar itu ya 19%, ya. Nah, bagaimana sekarang kalau terjadi peningkatan investasi gitu ya? Akibat kenaikan investasi, ya, maka ini bisa mendorong kenaikan tingkat bunga, ya. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana kalau sekarang tingkat bunga itu sekarang berpengaruh terhadap tabungan, ya. Kalau sekarang kita hilangkan asumsi itu awal tadi tingkat bunga tidak berpengaruh pada tabungan, sekarang kita asumsikan tabungan itu dipengaruhi oleh tingkat bunga, maka kurvanya akan miring seperti ini. Artinya adalah kalau semakin tinggi tingkat bunganya, maka tingkat tabungan akan meningkat, ya, mulai miring ke kanan. Nah, maka di sini akan kita lihat, ya, ketika terjadi peningkatan permintaan investasi, maka tingkat bunga juga akan naik, tapi tidak setinggi yang asumsi kita yang sebelumnya. Ya, nah ini dari analisis ini kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa terjadi krisis di Amerika tahun 2008. Ya. Oke, jadi sampai sini penjelasan singkat saya secara umum tentang materi pendapatan nasional ini. Ya, silakan kalau mau memberi komentar, ya boleh, karena mungkin di sini agak terbatas, mungkin kalian bisa menuliskan. Kalau saya bisa nanti akan saya jelaskan, bisa lewat sini atau nanti saya berikan penjelasan lewat balasan komen. Baik,